Oke, selamat pagi untuk kamu 11 IPA 1 dan 11 IPA 2. Nah, hari ini masih bertemu dengan pelajaran kimia. Harapan saya kalian masih semangat untuk pembelajaran kimia pertemuan yang kedua ya, setelah kita belajar tentang senyawa hidrokarbon tapi masih pembukaannya saja. Oke, harapan saya kalian masih sehat ya, kemudian tetap disiplin dalam mengikuti pembelajaran daring, ikuti petunjuk-petunjuk dalam Google Class, isi daftar hadir, kemudian ikuti video pembelajaran dan ikuti kuis atau tugas yang saya berikan sesuai dengan tenggat waktunya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari senyawa hidrokarbon yang mana golongan-golongannya ada 3, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Nah, hari ini saya mau terangkan satu persatu dari alkana, alkena, dan alkena. Untuk jenis-jenis ikatannya sampai kepada tata nama senyawa. Nah, hari ini kita mau belajar tata nama senyawa khusus di alkana. Kalian boleh ikuti saya untuk penjelasannya. Saya mulai dari golongan-golongan alkana. Oke? Golongan hidrokarbon yang pertama yaitu alkana. Waktu sebelumnya saya sudah jelaskan, golongan alkana rumusnya adalah CnH2n tambah 2. Jadi kalau seumpama N itu adalah bilangan bulat positif, kalau seumpama N-nya sama dengan 1, maka yang kita dapat adalah C1H sama dengan 4. Didapat dari 2 kali N atau 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 4. Nah, begitu selanjutnya sampai dengan C10. Oke, nah untuk nama-namanya C1 itu namanya sebenarnya meta. Tapi karena golongan alkana semuanya harus berakhiran ana, maka disingkat menjadi metana. Jadi setiap C1 itu namanya metana, setiap C2 itu namanya etana. Berapakah jumlah H jika C sama dengan 2? Jumlahnya adalah 6 sesuai dengan rumusnya. Jadi dari metana sampai dekana itu adalah C1 sampai dengan C10. Ini adalah golongan dari alkana. Kemudian untuk di golongan alkana, baik alkena dan alkuna nanti ada yang menempel yang disebut dengan cabang. Nah, cabang ini disebut gugus alkil. Perhatikan. Cabang atau gugus alkil adalah rumusnya CnH2n tambah 1. Ini untuk alkil. Jadi kalau misalnya N sama dengan 1, N sama dengan 1, maka C1H itu adalah 2 kali 1 tambah 1, maka C1H adalah 3. Tapi penulisannya harus dibuat satu garis di samping C. Artinya apa? Karena C harus selalu mengikat 4H. Nah, fungsi dari alkil ini nanti menempel pada alkana atau alkena dan alkuna. Oke, saya ulangi. Ini adalah cabang, kalau ini adalah rantai daripada alkana. Sudah? Nah, sekarang bagaimana tata nama senyawanya jika kita ketemukan atau kita lihat struktur alkana yang terbuka atau alifatik namun memiliki cabang. Sekarang kita lihat bagaimana penamaan atau tata nama senyawa pada alkana yang memiliki cabang. Oke? Tata nama senyawa alkana. Jadi tata itu artinya aturan. Nah, untuk alkana, alkena, dan alkuna nantinya memiliki aturan yang masing-masing berbeda supaya kalau kita temukan struktur hidrokarbon kita tahu bagaimana membacanya sesuai dengan jumlah C dan cabang yang melekat dalam struktur. Yang pertama, tata namanya adalah semua struktur alkana harus berakhiran ana. Oke, dari mana kita tahu alkana, alkena, alkuna berdasarkan struktur? Lihat, kalau alkana selalu berikatan tunggal. Saya sudah sebutkan di pelajaran sebelumnya. Jadi kalau semuanya adalah ikatan tunggal, maka itu sudah pasti golongan alkana. Contoh. Nah, ini adalah C3, kemudian hanya adalah 8. Sesuai tadi rumus dengan CnH2n tambah 2. Jadi C-nya 3, hanya ada 8. Nah, coba perhatikan, di sini semuanya hanya ada ikatan tunggal. Maka ini adalah struktur alkana. C3, namanya adalah propana.
Oke? Nah, jadi akhirannya selalu anak. Kalau kalian bingung dengan penjelasan secara tertulis tadi untuk struktur alkana dari C1 sampai C10, kalian boleh ciptakan media atau kreasi kalian sendiri di rumah ya. Kalau di sini saya gunakan plastisine, lalu saya usahakan plastisinnya 2 warna supaya kita bisa bedakan yang mana mewakili atom C dan yang mana mewakili atom H. Kemudian kalian juga butuh, di sini saya gunakan tusuk gigi yang melambangkan nanti ikatan kovalen tunggal antara C dengan H. Oke, nah untuk alkana dengan rumus Cn H2n tambah 2, maka kita peroleh untuk C1 H adalah 4. Nah, kita gambar ikatannya. Kira-kira gambar strukturnya adalah sebagai berikut. Untuk C1, maka H ada 4. Nah, ini untuk C1, kemudian H4. Oke? Nah, bagaimana untuk C2, lalu H sama dengan 6, maka untuk satu ikatan ini kita ganti menjadi C. Nah, ini adalah C2, lalu kita ciptakan H sebanyak jumlah daripada 2N tambah 2, maka di sini setiap C harus berikatan 4 kovalen tunggal. Nah, di sini kita buat lagi, yaitu atom H. Nah, ini adalah etana. C2H6. Atau kita boleh lanjut untuk propana atau C3. Nah, kalau untuk C3 kita bisa ganti ikatan ini menjadi C, lalu di setiap ujung-ujung C kita harus buat kovalen tunggal antara C dengan H sehingga disebut dengan senyawa hidrokarbon. Nah, coba kita hitung bersama-sama ya. Di sini ada C3, lalu H ada berapa sesuai dengan rumus. Cn H2n tambah 3. Jadi C3 H2 kali 3 tambah 2. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, begitu selanjutnya untuk C10 H22. Kalau C3 itu namanya propana sampai dengan C10 namanya adalah dekana. Oke? Nah, kalian boleh ciptakan kreasi kalian sendiri, boleh dengan bawang merah dan bawang putih. Untuk selanjutnya, setiap nama yang berbeda saya kasih juga struktur yang berbeda, kalian ciptakan, kalian foto dan kirim kepada saya. Oke?